menciptakan atau mendapatkan akal seperti itu, akal yang merupakan anugerah tertinggi itu adalah kuncinya belajar, dan ilmu yang kita pelajari kita taruh di wadah yang bernama hati yang bersih gitu loh. Kenapa demikian? Karena tempat akal itu hati, kata Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardh, apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka mereka memiliki hati yang mereka gunakan untuk berakal. Jadi Allah katakan mereka berakal dengan hati mereka. Wa adhanun yasma'una biha, atau mereka memiliki pendengaran yang mereka gunakan untuk mendengar, atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, tapi mereka ini case-nya bukan mata mereka yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta itu hati mereka yang ada di dalam dada. Jadi karena hatinya error, jadi akalnya bermasalah, kata Allah. Sehingga walaupun ngelihat tanda-tanda ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, nggak ada perubahan. Ngelihat musibah di sana sini itu nggak berubah-berubah. Ngelihat bagaimana ada musibah di Lombok, lalu ada musibah di Palu, ada musibah pesawat kemarin, tetap aja nggak ada perubahan. Kenapa? Bukan nggak ada data, mereka secara teori dia tahu. Iya, gue tahu tuh hukumnya harus sholat, harus ngaji, harus tutup aurat, tapi nggak ada perubahan karena ilmunya baru di kepala, hadirin, belum masuk ke hati, baru di otak tuh. Makanya kan kita sering dengar, misalnya akhwat-akhwat yang bilang, lo kenapa sih nggak pakai hijab? Ya gue tahu hijab itu wajib, tapi gue belum siap. Kan begitu. Artinya dia nggak ada masalah dengan data, hadirin. Dia nggak ada masalah dengan ilmu yang berbentuk data. Dia tahu kok. Bro, lo nggak sholat Jumat? Iya nanti. Akhirnya nggak sholat tuh. Dia tahu sholat Jumat. Kan sholat Jumat wajib. Iya gue tahu wajib. Jadi ilmu dalam bentuk data nggak ada masalah. Tapi kenapa? Hatinya bermasalah, hadirin. Hati. Dan kita udah jelaskan. Ilmu itu letaknya di hati. Ilmu yang merubah itu letaknya di hati. Akal itu letaknya di hati, kata Allah. Allah yang mengatakan, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kenapa sih mereka nggak lihat tuh? Kan mereka punya hati yang mereka gunakan untuk berakal, dan pendengaran, telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Tapi bang, ya bukan mata tuh yang buta, hati yang buta. Jadi kalau kita mau bersikap cerdas, bersikap ilmiah, terus belajar dan masukkan ke dalam hati, bukan hanya masukkan ke dalam otak sebagai wawasan. Yang jadi masalah adalah ketika ilmu hanya sebagai wawasan, sebagai ensiklopedia berjalan, ya nggak bisa. Itu kan gagal. Dan apabila itu sudah tercombine, sudah berkolaborasi, maka itu kenikmatan dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin sekalian, ketika Allah menjelaskan anugerah di dalam Al-Quranul Karim, apa firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 164? Laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman. Allah kasih anugerah bagi orang-orang yang beriman. Allah bilang, Allah telah kasih anugerah bagi orang-orang yang beriman. Apa anugerahnya? Allah katakan, hadirin sekalian, idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus seorang rasul. Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatih,
yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Sebagian para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ayat ayat-ayat dalam konteks ini bukan hanya ayat-ayat Quran, tapi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, sunnah kehidupan, pola yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Terus wa yuzakkihim. Nah ini hadirin, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi anugerah itu bukan hanya mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah, tapi wa yuzakkihim, membersihkan hati itu. Kenapa? Karena kalau cuman ngajarin Al-Quran dan Sunnah, tapi hati kotor, hati sakit, nggak dapat akal yang benar-benar cerdas tuh nggak akan dapat, nggak akan dapat. Karena mau sepintar apapun, mau secerdas apapun kita, tapi kalau hati ujub, hati hubud dunia, antum akan jadi oportunis. Nanti akan ada kepentingan yang bermain, akan ada ego, sehingga mau sehebat apapun potensi kecerdasan antum nggak akan maksimal tuh. Karena yang harusnya antum bilang A yang benar, tapi karena duitnya nggak ada di situ, antum bilang B yang benar, gitu. Antum nggak ke A, karena nggak ada duit di situ, karena nggak ada kekuasaan di sana, karena nggak ada nafsu di sana, nafsunya ada di C, antum akan pergi ke C. Padahal secara kecerdasan ke sana yang benar. Kenapa? Hati kotor. Hati kotor, hadirin. Hati bergantung kepada makhluk. Hati nggak mentauhidkan Allah. Jadi percuma gitu loh. Walaupun secerdas apapun, kata para ulama ya, secerdas, tapi kalau hati Anda kotor, Anda akan melahirkan kontradiksi demi kontradiksi. Bukan karena nggak ngerti itu kontradiksi, tapi emang karena kepentingannya harus ngebela itu. Jadi kita lagi-lagi, sebagaimana yang sempat kita katakan, sehingga kita bukanlah orang yang objektif lagi, tapi kepentingan demi kepentingan. Jadi bukan objectivity based, tapi opportunity based. Bukan karena nggak punya data, tapi karena hatinya rusak. Karena hatinya nggak mentauhidkan Allah, nggak hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makhluk, ada dunia, ada duit, ada wanita dan segala macam. Sehingga sikapnya, kata para ulama, sama aja kayak orang bodoh. Makanya itulah alasannya kenapa musuh bebuyutan Nabi namanya Abu Jahal itu. Bapaknya kebodohan. Bukan IPK-nya jongkok, enggak. Itu orang cerdasnya minta ampun. Tapi kok bisa ya orang cerdas kayak Abu Jahal menggunakan kecerdasannya untuk berhadapan dengan Rasul? Itu kan nggak masuk akal. Kenapa demikian? Karena udah ada kepentingan, sudah ada kepentingan nenek moyang menjaga eksistensi ideologi nenek moyang. Udah nggak objektif orang. Itu yang jadi masalah hadirin. Jadi kalau benar-benar mau akal, terus digabungin tuh antara data, ilmu dengan wadah yang benar. Baru jadi akal. Benar nih orang berakal. Kan tadi surat Al-Mulk kan lau kunna nasma'u na'qilu. Emangnya mereka orang-orang idiot? Kan enggak. Tapi mereka kata nasma'u au na'qilu. Kalau saja kami mau dengar dan kami menggunakan akal kami. Bukan berarti mereka idiot. Tapi mereka nggak punya itu hadirin. Dan banyak yang mereka tahu. Dan kita sendiri nyaksiin tuh. Bahkan mungkin kita salah satunya. Gue tahu nih duit haram, gue tahu. Tapi anak bini gue makan apa nanti? Kan gitu. Karena hatinya nggak yakin dengan Ar-Razzaq, itu poinnya. Jadi bukan datanya. Data udah ada, di Google gampang di Google. Tapi ketika ini nggak sinkron, maka ini kok kayak nggak berakal ya. Udah tahu neraka masih dimakan juga, kan kayak nggak berakal begitu. Makanya letaknya tuh di sini.
Jadi PR kita itu gimana taruh maklumat yang di sini tuh ke sini gitu loh. Baru itu terjadi perubahan. Baru ilmiah. Baru tepat sasaran. Itu hadirin sekalian.